warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Lestari dari kelas 642D37. Ingin menjelaskan tugas yang telah diberikan pada pertemuan 5, yaitu interaksi lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, maka seringkali kita berkonflik. Konflik bisa terjadi karena beberapa hal. Oleh karena itu, tugas kita bagaimana kita bisa mengidentifikasi konflik dan bagaimana cara kita bisa memanajemen konflik tersebut agar selesai. Ada beberapa jenis konflik, yaitu konflik batin, konflik keluarga, konflik pertemanan, konflik dengan tetangga, konflik di tempat kerja, dan konflik di kampus. Bentuk konflik batin itu yang aku buat konflik yang terjadi pada masa lalu. Masalah di masa lalu yang tidak dituntaskan dengan baik akan meninggalkan gejolak dalam perasaan. Terlebih lagi jika masa lalu tersebut berisi luka dan trauma yang masih membekas. Cara aku memanajemen konfliknya itu, balik lagi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa setiap orang punya konflik dalam dirinya masing-masing, sehingga sudah semestinya kita terima dengan bijak dan akui segala perasaan yang mengganjal di hati adalah awal kita berdamai pada konflik. Selanjutnya, konflik keluarga. Bentuk konfliknya itu, terkadang saya memiliki sifat iri kepada adik saya yang lebih diutamakan keinginannya oleh ibu saya. Manajemen konfliknya itu, saya bersikap lebih dewasa karena sebagai kakak kita harus lebih banyak mengalah ya, dan bersikap biasa aja karena kebutuhan saya juga tetap dipenuhi oleh orang tua. Selanjutnya ada konflik pertemanan. Bentuk konfliknya itu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan rasa marah kepada teman. Manajemen konfliknya itu menyelesaikan masalah dengan bertemu dan membahasnya agar tidak berkelanjutan. Dengan cara tersebut, akhirnya masalah dapat terselesaikan. Selanjutnya, konflik dengan tetangga. Bentuk konfliknya itu pada saat hari raya Lebaran, banyak keluarga yang datang untuk bersilaturahmi ke rumah. Tetapi mereka memarkirkan kendaraannya sembarangan di depan rumah saya tanpa izin saya. Jadi manajemen konfliknya itu, saya menegur kepada pemilik kendaraan untuk izin terlebih dahulu ketika ingin memarkirkan kendaraannya di depan rumah dan menyuruhnya untuk memindahkan kendaraan tersebut. Dengan dibicarakan, akhirnya konflik tersebut terselesaikan. Selanjutnya, konflik di tempat kerja. Diskriminasi di lingkungan pekerjaan ada dalam bentuk etnis. Etnis Chinese lebih diutamakan dan cepat untuk kenaikan jenjang karirnya dibandingkan dengan pribumi. Memanajemen konfliknya itu seharusnya setiap pemimpin harus bersikap toleransi yang tinggi dan tidak membeda-bedakan baik suku, ras, atau agama dalam pekerjaan, melainkan dengan menilai dari hasil yang dikerjakan karyawan. Tetapi tidak semua di lingkungan perusahaan seperti itu. Terakhir, konflik di kampus. Bentuk konfliknya itu konflik dengan dosen saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa berbicara kurang sopan dan seakan meledek dosen. Manajemen konfliknya itu, mahasiswa meminta maaf atas perbuatannya dan dosen memberikan teguran dengan tidak memperbolehkannya masuk kelas selama 3 pertemuan ke depan. Dengan kesalahan yang dilakukannya, akhirnya mahasiswa tersebut mengalami ketertinggalan pelajaran. Terima kasih, sekian penjelasan tugas saya, tugas mandiri kelima yang
berjudul Interaksi Lingkungan Sosial.